Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Selamat bertemu kembali dengan saya, Rahmat, yang seperti biasa dibantu oleh Bu Mariati. Anak-anak semuanya, bagaimana kabarmu hari ini? Tentu baik, bukan? Baik, alhamdulillah kalau begitu. Anak-anak semuanya, begitu pula saya dan Bu Mar juga dalam keadaan sehat semuanya, sehingga kita bisa bertemu kembali bersama lagi untuk belajar bersama-sama. Maka anak-anak, kita patut bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa, karena ternyata sampai saat ini Tuhan masih memberikan kesehatan, ya, kenikmatan yang tidak bisa hitung satu persatu, ya. Maka kita harus bersyukur kepadanya. Anak-anak semuanya, sebagai bentuk rasa syukur kita pada Tuhan, mari kita berdoa bersama sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, dengan harapan semoga kegiatan belajar pada kesempatan hari ini bisa berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, tidak ada halangan satu apapun, yang pada akhirnya apa yang kita pelajari dapat kita pahami dengan baik, dan yang paling akhir menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Mulai. Selesai. Anak-anak semuanya, kita kemarin sudah banyak belajar berkaitan dengan daur hidup hewan, ya, pada pembelajaran sebelumnya. Nah, anak-anak semuanya, hari ini kita masih tetap belajar di tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Nah, kali ini kita sudah masuk pada subtema yang keempat, yang akan dibahas pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Anak-anak semuanya, mari kita mulai bersama dengan masuk pada pembelajaran yang pertama. Anak-anak semuanya, setiap kali kita belajar tentunya kita punya tujuan, ya. Karena Bu Mar telah menetapkan tujuan pembelajaran pada kesempatan hari ini, ya. Apa sih tujuannya? Nah, anak-anak semuanya, setelah selesai belajar nanti, diharapkan anak-anak bisa yang pertama mengidentifikasi ide pokok dari informasi yang disajikan tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan dengan tepat. Yang kedua, menuliskan jenis-jenis tumbuhan sesuai dengan cara perkembangbiakannya, ya. Yang ketiga, menuliskan tahapan pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan dengan tepat. Yang keempat, mengidentifikasi macam-macam teknik potong dalam satu karya keterampilan, bisa dengan merobek ataupun dengan menggunting, ya. Yang kelima, membuat karya dari macam-macam teknik potong dalam satu karya keterampilan, ya. Merobek, menggunting, ya, dengan rapi tentunya. Yang berikutnya, menentukan hasil bagi dua bilangan cacah tanpa sisa. Yang ketujuh,
memecahkan masalah sehari-hari yang melibatkan pembagian dengan benar. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut, maka anak-anak harus benar-benar memperhatikan ya, apa yang akan saya sampaikan. Nah, karena kalau kita memperhatikan dengan baik, anak-anak memperhatikan dengan baik, pasti nantinya akan menjadi bisa. Baik anak-anak semuanya, yuk kita mulai bersama pembelajaran pada kesempatan hari ini. Anak-anak semuanya, mari kita amati beberapa macam tumbuhan berikut. Perhatikan gambar yang sudah ada di layar. Ya, ada beberapa gambar. Ya. Ini sedang tumbuh. Ini juga tumbuh-tumbuhan baru. Ini tumbuhan baru. Ini masuk tumbuhan baru. Ini ada tunasnya dan sebagainya. Ya. Ya, setelah kalian amati, yuk kita baca bersama bacaan ini. Silakan anak-anak disimak, saya bacakan pelan-pelan ya. Pertumbuhan tanaman. Tanaman sama dengan makhluk hidup lainnya yang mengalami pertumbuhan. Tanaman pun memiliki daur hidup dan cara yang berbeda dalam perkembangbiakan. Ada tanaman yang mengalami perkembangbiakan secara alami. Ada juga tanaman yang mengalami perkembangbiakan secara buatan. Perkembangbiakan alami dapat dengan biji atau tunas. Selain itu, dapat juga dengan umbi atau spora. Contoh tumbuhan yang berkembang biak alami dengan biji adalah pohon mangga, jeruk, dan semangka. Tanaman yang berkembang biak dengan tunas contohnya pohon pisang, jambu, dan cocor bebek. Perkembangbiakan buatan adalah proses perkembangbiakan tumbuhan dengan bantuan manusia. Salah satu contoh perkembangbiakan tumbuhan dengan bantuan manusia adalah pencangkokan. Anak-anak semuanya, kalau kita perhatikan tadi perkembangbiakan tumbuhan dengan cara yang bermacam-macam. Ya. Selain perkembangbiakan tumbuhan yang bermacam-macam, ya, daun tumbuhan juga mempunyai bentuk dan warna yang bermacam-macam. Nah, sekarang anak-anak kita akan mencari daun dari beberapa tumbuhan di sekitar kita. Tugasnya ini, setelah kalian cari nanti, kemudian kamu tempelkan di sebuah kertas, dibuat kolom seperti ini. Nomor, kemudian jenis daun, kemudian keterangan. Keterangan ini memuat nama tumbuhannya atau nama tanamannya, kemudian cara berkembangbiakannya dengan menggunakan apa, dengan tunas atau dengan biji. Ini saya berikan contoh juga di sini. Nah, silakan nanti dicari di
sekitar rumahmu, ya, beberapa daun, tapi jangan mengambil daun yang masih hijau ya, ambil daun-daun yang sudah kering, supaya apa? Tanaman kita tidak rusak. Kemudian dibuat kolom seperti ini, ditempelkan daunnya, kemudian dikasih keterangannya, syukur-syukur supaya awet, daunnya dilaminating dulu boleh, baru dipotong tepinya, atau kalau tidak ya disulasi, tidak apa ya. Nah, anak-anak semuanya, itu tugas yang pertama. Baik anak-anak semuanya, sekarang melihat teman kita ini sedang mengumpulkan daun-daun kering yang sudah jatuh. Anak-anak juga lakukan seperti itu. Jadi sambil bersih-bersih pekaranganmu, kamu ambil daun-daun yang kering dan dikumpulkan. Nanti akan kita buat menjadi sebuah karya, ya. Kumpulkan. Nah, kalau sudah terkumpul, nanti kita akan gunakan untuk membuat sebuah karya yang sangat indah nanti. Nah, silahkan itu dikumpulkan dulu. Kemudian, nah, ini nanti cara merobeknya seperti ini. Boleh pakai tangan, boleh pakai gunting juga boleh, tapi hati-hati kalau menggunakan gunting, jangan sampai kena tangan. Kemudian dilem. Nah, setelah dilem, gunakan potongan-potongan daun yang kering tadi untuk mewarnai gambar, ya. Tapi sebelumnya anak-anak membuat gambar terlebih dahulu, ya. Nah, ini yang dinamakan kerajinan mozaik, jadi seni menempel, ya. Jelas ya anak-anak ya. Nanti ini dibuat di kertas ukuran A4, ya, biasa dari buku gambar yang ukuran A4. Digambar dulu, kemudian daun keringnya dipotong-potong sesuai dengan keinginanmu, dilem dan ditempelkan sampai menutupi gambar itu menjadi berwarna yang lebih bagus, karena daun kan warnanya berbeda-beda. Silahkan digunakan dengan baik. Nah, Pak, apakah hanya daun saja yang boleh dibuat seperti itu? Tidak, biji-bijian juga bisa. Misalnya kamu punya biji jagung yang warnanya ada kuning, ada yang oranye dan sebagainya. Terus ada lagi biji padi misalnya, juga bisa dipakai. Kemudian kacang hijau misalnya, oh saya butuh kacang hijau, itu juga boleh dipakai, ya. Nah, anak-anak semuanya, silakan nanti anak-anak membuat sebuah karya mozaik. Ini contoh yang sudah jadi. Nah, ini yang dari biji-bijian, ya, bagus toh. Nah, boleh membuat salah satu. Tidak harus seperti ini, gambarnya bebas, tapi Arman menghendaki yang berupa tumbuh-tumbuhan, ya, boleh bunga, boleh buah, ya, boleh, ya. Nah, anak-anak semuanya, kalau kita mempunyai biji, ini saya punya biji atau kacang hijau ini misalnya, ini ada 8 buah, akan saya berikan kepada teman kita si A dan si B. Maka akan saya masukkan ke dalam wadah, ya, supaya rata, dibagi rata. Kita masukkan ke dalam wadah untuk si A dan wadah untuk si B. Nah, sekarang mari kita lihat bersama. Saya akan ambil satu, saya berikan si B,
pada untuk si B, satu lagi untuk si A. Kalau kita lihat di sini berarti 8 yang ada di tempatnya Pak Rahmat tadi udah diambil 2 ya. Sekarang tinggal berapa itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 8 diambil 2 sama dengan 6 ya. Tinggal 6. Kan saya berikan lagi satu-satu. Ini untuk B dan yang ini untuk A. Nah, dikurangi 2 lagi. Dari 8 tadi sudah dikurangi 2 lagi. Sekarang tinggal 1, 2, 3, 4. Nah, anak-anak, kita lanjutkan. Kita ambil satu lagi untuk si B. Nah, satu lagi untuk si A. Nah, berarti sudah kita ambil 2 lagi. Nah, sekarang 4 tadi diambil 2, sekarang tinggal 2. Nah, sekarang anak-anak akan kita ambil lagi. Dan Pak Rahmat mau berikan semuanya, tapi harus sama, adil ya. Nah, saya ambil lagi, saya berikan ke tempat B, yang satunya ke tempat yang A. Nah, sekarang yang 8 tadi sudah habis. Artinya anak-anak, kalau ini ditulis dalam angka 8 dikurangi 2, ini tadi sama dengan 6 ya, masih 6. Kemudian dikurangi 2 lagi, masih berapa? 4 ya. Dikurangi 2 lagi, masih berapa? Masih 2. Dikurangi 2 lagi, pasti akan menjadi habis seperti tempatnya Pak Rahmat itu sudah habis. Nah, anak-anak semuanya, ini menunjukkan bahwa 8 jika dibagi untuk 2 orang, maka setiap orang akan mendapatkan 4. Nah, jadi 8 dibagi 2 itu sama dengan 4. Ini tadi di sini 8 dibagi 2 untuk A dan B, masing-masing mendapatkan 4. A dapat 4, 1, 2, 3, 4. B juga dapat 4, 1, 2, 3, 4. Nah, sampai sini jelas anak-anak. Jadi 8 dibagi 2 itu sama dengan 8 dikurangi 2 dikurangi 2 dikurangi 2 sama dengan 0, atau 8 dibagi 2 sama dengan 4. Jelas ya anak-anaknya. Nah, itu kalau baginya sedikit Pak. Bagaimana kalau baginya banyak Pak? Apa nggak repot? Ya, ada caranya. Nah, perhatikan baik-baik. Saya kasih contoh. Saya punya barang 52 buah. Nah, sekarang akan saya bagi dengan 2. Nah, caranya bagaimana? 5 ini dibagi 2. 5 dibagi 2 dapat berapa? Tidak bisa Pak. Kan kalau 5 dibagi 2 sisa 1. Iya benar, sisa 1. Nah, berarti dapat berapa? 2 sisa 1. Iya 2. Nah, sekarang 2 kita tulis di atas itu. Nah, ini ditulis di atas itu. Kemudian anak-anak, sekarang 2 itu dikalikan 2 lagi. Nah, yang itu dikalikan 2. Kemudian kita kalikan ya. Kemudian kita tuliskan di bawahnya. Hasilnya berapa? 2 kali 2 sama dengan 4. Kita tuliskan di situ. Nah, sekarang kita garis bawahnya. Kemudian kita kurangkan. 5 kurangi 4 sama dengan 1. Ya. Langkah berikutnya bagaimana? Nah, langkah berikutnya, angka 2 yang ini kita turunkan ke bawah. Nah, tulis di situ. Karena angka 1 nggak bisa dibagi 2. Sekarang jadi 12. 12
Ini dibagi dengan angka 2 itu. Nah, 12 dibagi 2 hasilnya adalah 6. Kita taruh di atas. Nah, setelah seperti itu 6-nya kita kalikan 2 lagi. 6 ini kita kalikan 2 lagi. Kemudian kita tulis di bawahnya sini. Nah, nih. Iya, 1, 2. Nah, setelah seperti ini anak-anak, kita garis bawahnya lagi. Kita kurangkan 12. Kita kurangkan 2 dikurangi 2, 0. 1 kurangi 1 juga 0. Maka hasilnya 0. Nah, jadi anak-anak 52 nih, 52 dibagi 2 hasilnya adalah 26. Nah, seperti ini. Jadi hasil dari 52 dibagi 2 sama dengan 26. Nah, anak semuanya sampai sini sudah jelas belum? Sudah. Mau diulang? Baik, ya. Saya coba ulang sekali lagi supaya lebih jelas. Nih, ya, lebih jelas ya. Yuk. Apa? Nah, 52 dibagi 2. Ini yang diambil 5-nya saja dulu. 5 dibagi 2. Oh, nggak bisa, cari bilangan yang terdekat. Ya, 5 dibagi 2 itu dapat 2, tapi sisa 1, nggak apa-apa. Ya, 2-nya ditaruh di atas ini sih. Sekarang berikutnya 2-nya itu dikalikan 2 ke sini, hasilnya ditaruh di bawahnya sini. 2 kali 2, nah, ini hasilnya taruh bawah sini sama dengan 4. Setelah itu kita garis, kita kurangkan. Yang dikurangi adalah 5 dikurangi 4 ini. Ini 5 dikurangi 4 ini. Nah, kemudian hasilnya ditaruh di bawah. 5 kurangi 4 sama dengan 1. Nah, anak-anak, 1 tidak bisa dibagi 2. Ya, dapatnya setengah ya. Nah, maka angka 2 ini kita turunkan ke sini. Nah, kita pindahkan ke sini. Jadilah ini menjadi angka 12. Angka 12 ini sekarang kita akan bagi dengan angka 2. Nah, kita ke sana. Hasilnya kemana? Nah, hasilnya kita taruh di sana nanti. Nah, 12 dibagi 2 sama dengan 6. Jelas ya anak-anak ya. Nah, kemudian selanjutnya 6 kita kalikan, ini 6 kita kalikan 2 lagi, hasilnya taruh di bawahnya sini. Nah, 6 kali 2 berapa? 12. Nah, setelah seperti ini kita garis di bawahnya, kemudian kita kurangi ya. 2 kurangi 2 0, 1 kurangi 1 juga 0. Habis. Nah, hasilnya yang mana? 52 dibagi 2, hasilnya yang di atas ini. Ya, jadi ini dibagi ini hasilnya ini. Ya. Jadi anak-anak, hasil 52 dibagi 2 itu sama dengan 26. Nah, anak-anak semuanya sudah jelas ya. Nah, kalau sudah jelas, anak-anak bukan hebat semuanya, luar biasa. Nah, karena sudah jelas, yuk anak-anak semuanya, sekarang kita latihan. Nah, nih sebuah perkebunan memberikan 126 bibit pohon mangga untuk Udin ya, dan 5 orang temannya. Pemilik perkebunan ingin memberikan bibit kepada 6 anak yang sama banyak.
berapa bibit pohon yang diterima oleh setiap anak. Nah, bagaimana menghitungnya? Ya, 126 dibagi 6. Silahkan gunakan cara yang tadi, yang seperti contoh tadi disusun ya. Kemudian yang kedua juga ada soal ini. Siti membagi 153 biji salak kepada 3 orang temannya. Setiap anak mendapatkan biji salak sama banyak. Berapa banyak biji salak yang diterima setiap anak? Nah semuanya ini berarti 153 dibagi 3. Nah, silahkan 2 soal ini dikerjakan di bukumu masing-masing. Nah, itu ya anak-anak ya. Baik, anak-anak semuanya, saya kira pembelajaran hari ini sudah cukup ya, selesai dulu ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari tadi bermanfaat bagi kita semuanya. Tapi sebelumnya, yuk kita lihat kembali apa sih yang sudah kita pelajari semuanya tadi. Iya, kita refleksi. Kita telah mempelajari tentang yang pertama, mengidentifikasi ide pokok dari informasi yang didapatkan tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Yang kedua, menuliskan jenis-jenis tumbuhan sesuai dengan cara perkembangbiakannya. Tadi yang di kotak yang menjadi tugas untuk anak-anak ya, dibuat di rumah. Cari daunnya, kemudian perkembangbiakannya apa, nama tumbuhannya apa ya, dibuat kolom yang bagus, yang rapi. Kemudian yang tiga, menuliskan tahapan pertumbuhan dan perkembangbiakan tumbuhan. Tadi yang saya contohkan semangka ya, bisa dikembangkan dengan yang lain, monggo silakan. Kemudian mengidentifikasi macam teknik potong dengan satu karya keterampilan ya, tadi membuat mozaik ya, ini membuat karya mozaik dengan teknik potong tadi. Kemudian menentukan hasil bagi 2 bilangan cacah tanpa sisa. Sudah bisa tadi ya. Yang terakhir, memecahkan masalah sehari-hari yang melibatkan pembagian. Nah, anak-anak semuanya, demikian pembelajaran hari ini. Para mahasiswa mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya kepada anak-anak semuanya, karena sudah memperhatikan materi yang sudah disusun Pak Rama sama Bu Mariati dengan baik, dengan penuh semangat. Karena dengan semangat pasti kamu akan bisa. Kalau anak-anak suka dengan video ini, silahkan di like, kemudian di share kepada teman-temanmu, pada sahabat-sahabatmu, pada saudara ya, yang mungkin kelas 3 juga ya, sehingga bisa ikut belajar bersama-sama. Yang terakhir, yang tombol subscribe-nya masih merah, silahkan dipencet tombol subscribe-nya. Nah, anak-anak semuanya, sebelum saya pamit, yuk kita akhiri dulu dengan berdoa bersama. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kita semuanya. Berdoa mulai. Selesai. Sekali lagi, sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.